Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Shalom. Pada ibadah minggu hari ini ada persembahan pujian dari Bapak Suyatno wilayah 5, waktu kami haturkan. Sugeng enjang, sugeng ibadah, Gusti berkahi. Bapak ngaturaken petikan saking kitab suci. Disantosa lan ditatak atimu, aja wedi lan aja giris ana ing Gusti Allahmu kang nunggil ing sak lakumu, panjenengane ra bakal negakake kowe ra bakal katilar. Nonton kidungan kang mekaten. Mengoduh nyawaku sinengkana tias mami ingetohno saking dosa tinunggil nolan Gusti mugi wonten mloekat ngangkat manah kawula sinanggiya ing swiwinya tinepi nos king dosa tumengoduh atiku lalio ing prehira mundak dina mundak abot kesusahan ning donya mugi wonten mloekat ngangkat manah kawula sinanggiya ing swiwinya cinelakno saking swarga tumengoduh atiku munggah ing Golgota mandenga ingkang sinalip kang ngrembat dosa kita mugi wonten mloekat ngangkat manah kawula sinanggiya ing swiwinya cinelakno saking swarga. Matur nuwun sugeng ibadah, Gusti berkahi. Terima kasih untuk persembahan pujian dari Bapak Suyatno.
Pada minggu ini, majelis akan menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, pengkhotbah tamu. Pada ibadah tanggal 23 Juni 2024 di GKJ Salib Putih di Indo akan dilayani oleh Saudari Lina dari mahasiswa PPL Teologia UKSW. Untuk unit Pantiwerda akan dilayani Saudari Sekar dari mahasiswa PPL Teologi UKSW. Wilayah Kalibeji akan dilayani oleh Saudara Jonathan dari mahasiswa PPL Teologi UKSW. Majelis dan segenap jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan dan semoga firman yang disampaikan dapat semakin memperkuat iman percaya warga. Jadwal perjamuan kudus ketiga. Majelis GKJ Salib Putih akan mengadakan perjamuan kudus ketiga di tahun 2024 yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adinugroho Sarjana Agama dengan jadwal sebagai berikut. Minggu tanggal 7, Pepantan Warak pukul 7. Minggu tanggal 7, wilayah Kalibeji pukul 9. Minggu tanggal 14 Juli, Induk dilayani pukul 7. 14 Juli 2024, Pepantan Tetep pukul 9. Minggu 28, Pepantan Pandanan pukul 7. Dan Minggu 28 Juli 2024, wilayah unit Pantiwerda dilayani pukul 9. Mohon perhatian segenap jemaat. Perubahan ibadah, jam ibadah. Yang pertama, ibadah Minggu wilayah Kalibeji mulai bulan Juli. Majelis melalui bidang peribadatan merubah ibadah, jam ibadah di wilayah Kalibeji dari yang semula pukul 7 menjadi pukul 9. Perubahan jam ibadah ini akan dimulai pada bulan Juli. Yang kedua, ibadah kategorial sekolah minggu. Komisi Sekolah Minggu GKJ Salib Putih merubah ibadah sekolah minggu yang semula dilaksanakan pukul 9 di gedung gereja diajukan menjadi pukul 7 yang bertempat sementara di gedung Balai Pengobatan Yayasan Sosial Kristen Salib Putih. Mohon perhatian segenap jemaat. Warta selanjutnya, pendalaman Alkitab. Pemahaman Alkitab wilayah Pendingan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 waktu pukul 12 siang, tempat di rumah Bapak Bowo Yulianto. Bagi jemaat di wilayah Pendingan, warta ini sekaligus sebagai undangan. Bantuan toren air. Majelis telah menerima bantuan berupa toren air dengan kapasitas 2000 liter yang diserahkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Salatiga. Semoga bantuan ini dapat menunjang kegiatan pelayanan di GKJ Salib Putih dan sekitarnya. Mohon perhatian segenap jemaat. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Untuk warta selebihnya bisa Bapak, Ibu, dan Saudara baca di rumah. Kita akan masuk ibadah. Jemaat kami mohon untuk bisa berdoa secara pribadi. Jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan
yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh melalui ibadah pada pagi hari ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Sabda pembuka kita pada pagi hari ini terambil dari Pertama Samuel, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45 yang berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mengagungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai
Doa pengakuan jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri. Mari kita mengoreksi diri dengan bersungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan dan pemulihan daripadamu. Tolonglah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah. Kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah sebagaimana tertulis dalam ulangan pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Bersukacitalah selalu, tunjuk
damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan meminta pertolongan Roh Kudus untuk dapat menuntun kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam keterbatasan kami ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Karena ketika kami ada di tempat ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan. Tapi itu semua karena anugerah-Mu dan pertolongan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan izinkan bagi kami semua. Untuk ada di tempat ini memuji serta memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kami tak mampu berjalan tanpa Engkau. Kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Namun siapakah kami ini Tuhan? Kami terkadang dalam menjalani kehidupan kami sebagai manusia, kami gagal menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan membuka serta membaca firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tidak hanya membaca serta merenungkan firman-Mu, tapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan, mampukan dan berikan hikmat-Mu Tuhan, agar apa yang anak-Mu sampaikan itu bukan karena kekuatan anak-Mu, melainkan semuanya karena campur tangan Tuhan. Berfirmanlah dari tempat ketinggian-Mu ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan yang akan menuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Jika ada sukacita, maka mari kita berikan senyum yang paling manis kepada sesama di samping kiri kanan kita. Tepuk pundak mereka dan berkata, "Yesus besertamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan ditinggal tapi disayang. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah mengenal saya. Saya adalah mahasiswa PPL dari UKSW yang waktu itu sedang menjalankan PPL pertama hingga PPL yang keempat di Salib Putih. Nama saya Bendelina Timuneno, saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pendeta dan juga majelis, bahkan jemaat Tuhan yang terkasih, yang sudah mengizinkan saya untuk kembali ada di tempat ini dengan suasana dan keadaan yang berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekian perkenalan singkat dari saya. Mungkin sebentar selesai ibadat kita boleh berkenalan lebih lanjut di depan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah hidup mengandalkan Allah. Adalah jalan yang sudah seringkali kita lalui. Tentu kita sudah tahu medan perjalanannya seperti apa. Dan oleh karena itu kita akan berjaga-jaga untuk dalam perjalanan kita boleh tiba di tempat yang kita tuju itu dengan aman dan selamat.
Namun kadangkala apa yang kita harapkan berbanding terbalik dengan kenyataan yang kita temui. Di dalam perjalanan kita ada banyak rintangan dan cobaan. Dan semuanya berada di luar kendali kita. Kita boleh mempersiapkan segala sesuatu untuk berjaga-jaga dalam perjalanan kita. Kita boleh berjaga-jaga terhadap suatu cobaan. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak bisa terhindar dari yang namanya cobaan kehidupan. Bacaan kita mengisahkan bahwa murid-murid ada dalam keadaan ini. Mereka panik dan takut karena tidak pernah menyangka bahwa akan ada badai dalam pelayaran mereka bersama dengan Yesus. Apalagi saat badai itu datang menerjang perahu mereka, air sudah hampir penuh di dalam perahu dan hampir tenggelam. Yesus sedang tertidur. Ada penafsir yang menyatakan bahwa mungkin Yesus lelah karena badainya pelayanan. Atau mungkin saja badai ini adalah alat uji iman bagi murid-murid. Apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari, entah Yesus sedang lelah atau sedang menguji para murid, di akhir kisah ini badai itu tidak menenggelamkan mereka. Karena Yesus menenangkan badai itu. Dia membuktikan dia penguasa alam semesta. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Danau Galilea ini merupakan muara dari Sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Danau Galilea ini terletak di lembah-lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Dalam keadaan yang biasa saja, danau ini tampak tenang, teduh sekali. Namun ketika angin bertiup dari atas bukit, secara tiba-tiba terjadi badai yang sangat dahsyat. Setelah melayani orang banyak, Yesus mungkin lelah dan ingin beristirahat. Sehingga Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Benar saja, Yesus pun tertidur. Namun saat Yesus tertidur, terjadi badai yang sangat dahsyat yang datang menerjang perahu mereka. Hal itu membuat murid-murid sangat khawatir, takut, gelisah. Yang ada dalam pikiran murid-murid saat itu adalah mereka binasa. Karena perahu mereka sudah dipenuhi oleh air dan hampir tenggelam. Namun jika kita pikirkan, rata-rata murid Yesus ini adalah seorang nelayan. Dan oleh karena itu coba kita bayangkan, yang ada dalam perahu kecil ini adalah para nelayan. Sebelum mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Otomatis Danau Galilea ini bukan tempat yang asing lagi bagi mereka. Bukan tempat yang baru lagi bagi mereka. Mereka mungkin sering menyeberang Danau Galilea untuk mencari ikan di sana. Mereka punya pengalaman, mereka punya pengetahuan, mereka punya kemampuan. Jika tiba-tiba badai datang, gelombang yang besar, angin ribut, mereka sudah terbiasa dengan keadaan pelayaran ini. Tetapi kali ini, ketika mereka berlayar bersama dengan Yesus, dan badai itu datang menerjang perahu mereka, mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Di dalam ketakutan para murid, mereka tidak mengendalikan pengalaman mereka sebagai nelayan. Mereka tidak mengendalikan kemampuan mereka. Dan mereka juga lupa bahwa di dalam perahu itu ada Yesus, sang pengendali alam semesta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang normal, kehidupan orang percaya, iman orang percaya akan bertumbuh dan tidak akan goyah.
Iman itu akan bertumbuh seperti yang diharapkan karena keadaannya baik-baik saja. Semuanya normal dan mungkin tidak akan goyah. Namun ketika orang percaya diperhadapkan dengan masalah besar yang datangnya tiba-tiba, dia dapat tergoncang juga. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menemukan ada bentuk rupa-rupa badai dalam kehidupan kita. Badai dalam keluarga kita, badai dengan jemaat kita, di lingkungan pekerjaan, masyarakat, orang tua, atau lain sebagainya. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami persoalan kehidupan. Masalah dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, teman-teman sekerja, masalah ekonomi yang semakin hari semakin buruk, sakit penyakit silih berganti, dan semuanya ada di luar kendali kita. Saat persoalan kehidupan datang menerpa kehidupan kita, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari persoalan itu. Kita akan berusaha untuk keluar dari setiap masalah kehidupan yang kita alami. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong selamatkan saya dari setiap pergumulan kehidupan yang saya alami. Kita sudah berharap pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kenyataan yang kita temui tidak sesuai. Kita putus asa, hilang harapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan ini, inilah yang dialami oleh murid-murid. Mereka bertanya-tanya dan ragu kepada Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Tuhan membiarkan kami tenggelam? Murid-murid tidak berharap mereka akan selamat dalam perahu kecil ini. Yang ada dalam pikiran mereka adalah mereka akan binasa. Murid-murid protes kepada Tuhan. Guru, Engkau tidak peduli apakah kita binasa? Mereka mau mengatakan bahwa Tuhan tolong selamatkan kita. Kita tidak akan selamat hari ini. Kita akan mati. Mendengar ini Yesus menegur para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jika kita baca dalam Injil yang lain, dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-25. Di situ Yesus bilang kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Pada Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26, Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus mau mengatakan bahwa mana mungkin aku mengajakmu menyeberang ke kota lain, lalu ketika badai itu datang menyerang perahu kita, aku membiarkan engkau tenggelam begitu saja. Masakan aku tak mampu untuk menolongmu? Adalah hal yang wajar dalam menjalani kehidupan kita. Persoalan sering membuat kita takut, khawatir, gelisah, hilang harapan. Adalah hal yang wajar dalam menjalani kehidupan kita. Terkadang persoalan membuat kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kurang percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahkan saat badai itu sudah tenang, murid-murid bertanya-tanya satu dengan yang lain. Siapakah orang ini? Hingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid tidak mengenal Yesus secara benar. Ternyata ikut Yesus sebagai murid itu tidak cukup. Butuh pengenalan pribadi tentang siapa itu Yesus. Dalam cerita ini Yesus bisa tidur dengan tenang. Karena dia tahu siapa yang mengutusnya, dia pasti aman. Banyak kali Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kita mengalami persoalan kehidupan,
Ada yang namanya kita gangguan tidur. Saat kita mengalami masalah, kebanyakan orang mengalami gangguan tidur. Dia akan memikirkan kenapa hal ini bisa terjadi. Mengapa? Atau bagaimana jalan keluarnya untuk kita keluar dari persoalan kehidupan ini. Kita sudah berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tolong saya keluar dari persoalan kehidupan yang saya alami. Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tapi terkadang kita tidak yakin sepenuhnya bahwa Tuhan bisa menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah saat-saat badai yang kita alami dalam kehidupan kita adalah saat-saat kita merasakan kuasa Tuhan. Jadikan badai yang kita alami dalam kehidupan kita adalah cara di mana kita lebih dekat dengan Tuhan. Adalah saat di mana kita lebih keras berdoa kepada Tuhan. Saat badai kehidupan datang, saat persoalan kehidupan datang, hadapi dengan betul-betul di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan memang saat ini saya sedang mengalami persoalan kehidupan. Tetapi saya dan keluarga saya dan orang tua saya dan jemaat saya akan berlari sekuat tenaga bersama dengan Tuhan. Akan datang kepada Tuhan. Karena dalam badai kehidupan yang saya alami, ada Tuhan yang siap untuk menolong saya. Saat kita mengandalkan Tuhan dalam pergumulan kehidupan kita akan jauh lebih tenang. Meskipun badai kehidupan yang kita alami sangat dahsyat. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita akan memperoleh jalan keluar bersama dengan Tuhan. Mana mungkin Tuhan membiarkan kita tenggelam dengan persoalan hidup yang kita alami. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan yang cukup kepada Bapak Ibu dan juga saya untuk kita dapat menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Dia izinkan segala sesuatu kita alami. Dia izinkan persoalan kehidupan kita datang menerpa kehidupan kita sebagai manusia. Agar cara bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman dan kemampuan yang kita miliki itu penting. Kita bisa berelasi dengan orang banyak, kita punya banyak harta benda yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah hidup kita. Tetapi terkadang apa yang kita miliki semua tidak bisa menjawab persoalan kehidupan kita. Buktinya murid-murid sebagai nelayan yang sudah terbiasa dan akrab dengan keadaan dalam danau ini. Ketika badai itu datang menerjang perahu mereka, mereka merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat menenangkan badai itu. Hanya Yesus yang satu-satunya dapat meredakan angin ribut itu. Angin ribut itu tunduk di bawah kuasa Yesus. Dalam Injil sinoptik yang lain, di Injil Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26b, di situ mengatakan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jika kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-24 dengan cerita yang sama. Di situ mengatakan, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun teduh. Bapak Ibu saudara-saudari, di hadapan Yesus badai itu tak berdaya. Badai itu tunduk dan ditaklukkan oleh Yesus. Yesus buktikan bahwa dia bukan hanyalah Tuhan. Dia bukan hanyalah juru selamat. Tapi dia
adalah Tuhan Sang Pengendali alam semesta. Dia buktikan bahwa perahu itu sudah hampir tenggelam dan mereka semua sudah hampir binasa. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam. Tuhan tidak membiarkan mereka binasa. Dalam berada di situasi seperti ini, terkadang kita sebagai manusia, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang di mana kita menjalani kehidupan kita untuk kita menceritakan apa yang kita alami. Manusia bisa menolong kita. Manusia bisa memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang kita alami. Namun terkadang perlu kita ketahui bahwa manusia bisa terbatas dalam menolong kita. Tetapi Tuhan, Dia akan menolong kita. Dia akan membawa kita keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Dia akan menolong Bapak, Ibu, dan juga saya. Jika Tuhan pengendali alam semesta, mengapa kita harus khawatir dalam menjalani persoalan kehidupan kita? Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan. Dan terkadang juga masalah itu membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, hidup mengandalkan Allah. Apakah kita sudah mengandalkan Allah dalam setiap problem kehidupan kita? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan, setiap badai kehidupan kita? Pertanyaannya bisa menjadi refleksi untuk Bapak, Ibu, dan juga saya. Tuhan sering mengizinkan badai untuk kita alami supaya kita naik level secara iman kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah hidup kita alami supaya bagaimana kita bertumbuh secara iman di dalam Tuhan. Dia mengizinkan pergumulan hidup Bapak, Ibu, dan juga saya alami agar Dia dapat menunjukkan bagaimana cara Dia dapat menolong kita. Selama kita berada dalam lingkaran penyertaan Tuhan, jangan pernah takut untuk tenggelam. Kalahkan setiap persoalan kehidupan kita. Jangan membiarkan persoalan kehidupan kita membuat kita lemah dan jauh daripada Tuhan. Tapi jadikan setiap persoalan kehidupan yang kita alami sebagai cara bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita, jika perahu itu ditenangkan, jika angin itu ditenangkan oleh Tuhan dan perahu itu tidak tenggelam, tidak mungkin juga Tuhan membiarkan kita tenggelam dengan badai hidup yang kita alami. Dia pasti akan memegang kehidupan kita. Dia memegang tangan Bapak, Ibu, dan juga saya untuk keluar dari persoalan kehidupan ini. Sebesar apapun badai kehidupan yang kita alami, jangan pernah keluar dari perahu kita. Jika saat itu murid-murid lompat dari perahu atau keluar dari perahu, coba kita bayangkan apa yang terjadi. Badai hidup yang kita alami saat ini mungkin membuat kita merasa tak mampu untuk melewatinya, putus harapan, putus asa. Tapi sebesar apapun badai hidup yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan ada dalam perahu Bapak, Ibu, dan juga saya. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam, Dia tidak akan membiarkan kita binasa dengan masalah hidup yang kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, memiliki Tuhan di perahu kita atau Tuhan ada dalam hidup kita bukan berarti kita terhindar dari cobaan. Melainkan tidak ada cobaan yang mampu menenggelamkan Bapak, Ibu, dan juga saya. Tuhan ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya.
tidak memastikan bahwa kita terhindar dari setiap masalah atau persoalan. Akan tetapi ketika kita berada dalam persoalan, Tuhan tahu bagaimana caranya Dia dapat menolong kita. Lewat orang-orang di sekitar kita, lewat sesama kita, lewat anggota keluarga kita. Dia dapat memberikan berbagai macam cara untuk dapat menolong kita. Oleh karena itu, firman Tuhan kita pada hari ini menolong kita untuk merenungkan apakah dalam menjalani kehidupan kita ada Tuhan dalam perahu kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya ataukah tidak. Apakah ada Tuhan dalam setiap masalah atau persoalan kehidupan atau tidak. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jika Tuhan ada, segala sesuatu, segala persoalan kehidupan akan kita lalui walaupun jalannya sulit untuk kita lalui seperti pendahuluan kita tadi. Kita boleh berjaga-jaga terhadap suatu cobaan. Kita boleh mempersiapkan segala sesuatu untuk kita berjaga-jaga terhadap cobaan kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, kira-kira dalam pencobaan kehidupan kita, apakah kita menghadapi itu secara pribadi? Kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya atau tidak? Oleh karena itu, pulanglah dan renungkanlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadikan saat-saat badai, jadikan setiap persoalan kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saya adalah saat-saat di mana kita merasakan kuasa Tuhan. Adalah saat-saat di mana Bapak, Ibu, dan juga saya melibatkan Tuhan dalam persoalan kehidupan yang kita alami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan juga saya dalam setiap persoalan kehidupan, dalam setiap badai kehidupan yang kita alami. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Kita akan mendengarkan vokal grup dari Menekat yang akan mempersembahkan puji-pujiannya kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, tibalah saatnya pada pagi hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama membacakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu. Dalam keterbatasan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami telah membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Namun siapakah kami ini ya Tuhan? Kami hanya manusia yang terbatas, yang terkadang kami hanya mampu untuk mendengar, tetapi dalam kehidupan kami gagal untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan, agar firman kebenaran-Mu tidak hanya kami dengar begitu saja, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Dalam kehidupan kami sebagai manusia Tuhan, ada begitu rupa-rupa badai yang kami alami. Ada begitu bagai persoalan kehidupan yang datang menerjang kehidupan kami. Badai dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, dengan orang-orang di sekitar kami, di jemaat kami Tuhan. Terkadang setiap persoalan kehidupan kami membuat kami putus asa, takut, hilang harapan. Namun dalam keadaan kehidupan persoalan kami yang kami alami Tuhan, terkadang kami lupa Tuhan, bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Engkau mau menguatkan dan memampukan kami sebagai manusia, agar dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, ketika persoalan kehidupan datang menerjang kami Tuhan, mampukan dan berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau ada dalam setiap persoalan kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa mencari jalan keluar dalam mengatasi setiap persoalan kehidupan yang kami alami. Dan yakinkan kami Tuhan bahwa persoalan kehidupan kami ada Tuhan di dalamnya yang dapat menolong dan memampukan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, pada jam dan saat ini ya Tuhan, kami datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan, setiap persoalan kehidupan kami kepada-Mu satu persatu. Kami mengangkat hati kami kepada-Mu Tuhan. Engkau melihat kami satu persatu, Engkau melihat apa yang menjadi persoalan pergumulan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang mendengar dan Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Bersama-sama pada pagi hari ini kami datang, kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. GKJ Saliputi bersama dengan pepantan-pepantan yang ada. Bapak Pendeta Daniel bersama dengan semua majelis bahkan jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati gereja-Mu ya Tuhan,
Engkau memberkati setiap program pekerja yang Tuhan izinkan untuk mereka kerjakan di tempat ini. Engkau memberkati setiap rancangan dan rencana yang akan dijalankan oleh gerejamu di tempat ini Tuhan. Engkau memampukan hamba-hambamu ya Tuhan, agar dapat menjalani kehidupan pelayanan di tempat ini. Mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau mau memberkati setiap pergumulan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Saat ini mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, biarlah Engkau yang menjamah mereka dengan kuasa-Mu. Mereka yang bergumul dengan setiap persoalan kehidupan yang saat ini membuat mereka tak mampu Tuhan. Engkau memberikan mereka jalan keluar dengan cara-Mu Tuhan. Engkau menguatkan mereka, Engkau menyertai mereka. Kami kembalikan setiap pergumulan kehidupan, bahkan rencana dan rancangan GKJ Saliputi bersama dengan setiap pepantan-pepantan yang ada dan setiap pemimpin pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pilih untuk melayani di tempat ini. Biarlah Engkau memampukan mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat, kekuatan dengan hati yang datang daripada Tuhan. Engkau berkati setiap pergumulan kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Engkau yang turun tangan atas semuanya itu ya Tuhan. Bapa manis yang ada dalam kerajaan surga, pada jam dan saat ini pun Tuhan, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, setiap pemimpin-pemimpin, setiap kepala-kepala daerah yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan. Engkau memampukan mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan kekuatan dan hikmat yang datang daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kota terkasih kami, kota Salatiga. Biarlah Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin kota ini. Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kekuatan, agar mereka boleh memimpin kota ini dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelantikan presiden yang akan diadakan. Biarlah Tuhan memberkati setiap progres, biarlah Tuhan memberkati setiap rencana yang akan dilaksanakan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu ada dalam jangkauan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, setiap rencana yang akan dilakukan, setiap pelantikan presiden yang akan dilaksanakan, biarlah Engkau memberkati tahap demi tahap, agar semuanya boleh berlancar, boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan kami, pada jam dan saat ini pun ya Tuhan kami berdoa untuk setiap sesama-sesama kami yang saat ini tidak hadir bersama dengan kami karena berbagai sakit penyakit. Apapun yang mereka alami, Tuhan menjamah mereka dari ujung kaki hingga ujung rambut, agar biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap perawatan yang mereka gunakan, obat-obat, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum. Biarlah semuanya boleh mendatangkan kesembuhan. Orang-orang di sekitar mereka yang mendampingi mereka ya Tuhan, yang merawat mereka, biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan yang ekstra, agar mereka boleh tetap teguh, mereka boleh tetap kuat, dan percaya bahwa akan ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. 1 minggu lamanya yang akan masih menjadi misteri dan rahasia bagi kami. Kami tidak tahu Tuhan 1 minggu ini apa yang akan kami lalui. Tetapi kami berdoa kepadamu Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, ketika kami melangkah, biarlah penyertaan-Mu nyata menyertai kehidupan kami. Semuanya misteri dan rahasia untuk kami lalui Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan yang kami alami, ada Tuhan yang dapat menolong kami. Kami akan kembali dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Biarlah Engkau yang dapat memampukan kami untuk berjalan.
Biarlah Engkau yang dapat menolong kami untuk melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Dan Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami akan kembali dan kami serahkan setiap pergumulan kehidupan kami. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk mengerti dan memahami firman kebenaran-Mu yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segenap majelis dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudari Bendirina Timonemo. Kiranya Tuhan memberkati perkuliahan Anda bisa selesai tepat waktu dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Dan kita dasari dari 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita pujikan dengan pujian terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita aturkan persembahan di dalam doa. Doa Bapak Ibu saya hantarkan. Bapa Surgawi, sungguh kami mengaturkan puji syukur kepadamu. Engkau telah berkenan memberkati kami semua. Baik itu berkat secara rohani dalam firman-Mu yang kudus dan juga berkat secara jasmani. Dan pada saat ini Engkau telah menguatkan kami untuk menyisihkan sebagian dari berkat-berkat yang boleh kami terima. Kami aturkan sebagai persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati saudara yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini dan juga yang menggunakan persembahan ini, agar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bila sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami mohon penyertaan-Mu sampai di tujuan dalam keadaan selamat, dan kami boleh melanjutkan aktivitas hidup kami pada hari ini. Ampuni Bapa segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.